Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga lisan di bulan Ramadan. Lisan merupakan salah satu dari anggota tubuh yang terkecil, yang tidak mempunyai tulang, tapi mempunyai dampak yang luar biasa. Banyak di dalam Al-Quran maupun hadis, Allah dan Rasulnya mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga lisan ini dengan sebaik-baiknya. Orang yang menjaga lisan adalah orang yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimin khairan? Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, sesungguhnya orang-orang muslim yang terbaik adalah yang mana orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Bahwasanya setiap kata, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita atau dari lisan kita, ketika itu malaikat siap untuk mencatat dan menulisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas. Ya. Jadi adalah kita berpikir dulu atau menyaring dulu kata-kata yang akan keluar dari lisan kita. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung dosa, mengandung hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya setiap kata yang keluar dari lisan ini, maka malaikat siap untuk menulis dan mencatatnya. Apabila yang keluar adalah kata-kata baik, kata-kata yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat oleh malaikat sebagai satu kebaikan. Dan apabila kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang buruk, yang mengandung dosa, maka akan dicatat oleh malaikat sebagai sebuah keburukan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kasih sayang yang luar biasa kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengampuni niat buruk yang ada di hati manusia. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, Innallaha ta'ala tajawaza li ummati amma hadathat bih anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku dari apa saja yang terbesit dalam hatinya selagi belum terucap atau belum terlaksana. Kalau kita sudah terbesit dalam hati ini, akan mengeluarkan kata-kata buruk, kata-kata dosa yang mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu akan diampuni, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syaratnya adalah niat buruk itu atau kata-kata buruk itu belum terlontar dari mulut kita, dari lisan kita, atau kita belum mengamalkan atau melakukan apa yang kita niatkan. Waspadalah dua penyakit lisan. Ya, jika seorang hamba selamat dari salah satunya, maka tidak akan selamat dari yang lain. Jadi dua hal ini adalah saling berkaitan. Ya. Yang pertama adalah penyakit ucapan, yang kedua penyakit keheningan. Kalau seseorang mampu selamat dirinya dari penyakit ucapan, maka dia akan terjerumus ke dalam penyakit yang kedua, yaitu penyakit keheningan. Begitu sebaliknya, apabila seseorang selamat dari penyakit keheningan, maka dia akan terjerumus ke dalam penyakit ucapan. Jadi dua ini saling
eh, tidak bisa bersatu gitu kan. Kita tidak bisa selamat dari dua penyakit ini gitu kan. Ya. Yang pertama adalah penyakit ucapan. Ya, penyakit ucapan. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, "Man katsura kalamuhu, katsura khata'uhu." Siapa yang banyak omongnya, siapa yang cerewet, maka sudah tentu banyak salahnya. Ini bukan berarti menghalangi kita untuk berdakwah. Selagi apa yang akan kita ucapkan itu, yang akan kita omongkan itu adalah kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan saja. Yang perlu kita waspadai adalah pembicaraan atau kata-kata yang tanpa ada tujuannya. Yang kedua adalah penyakit hening, ya. Dan hening ini juga berbahaya. Kita diam-diam saja tanpa banyak omong. Nah, jadi orang yang banyak heningnya ini ada kemungkinan dia akan berpikir negatif. Ya, berpikir negatif. Masing-masing dari keduanya mungkin dosanya lebih besar daripada yang lain daripada saat itu. Yang perlu kita ingat adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat nanti yang akan menjawab adalah yang berbuat dosa. Apabila yang melakukan dosa lisan, yang ditanya adalah lisan. Apabila yang berbuat dosa tangan, maka yang ditanya adalah tangan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah kita mengikuti apa-apa yang mana kita tidak mengetahuinya gitu kan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, ya kita cari informasi dulu, apakah hal itu baik atau tidak, apakah itu mengandung dosa atau tidak. Kalau hal itu baik, ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala silakan dilakukan karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu. Perintah berkata jujur. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ayat ini yang sering dibaca oleh khatib ketika Jumat karena ini ada mengandung ajakan takwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah adalah perintah yang kedua, wa qulu qaulan sadida, bertakwa kepada Allah dan berkatalah yang baik, berkatalah yang jujur, berkatalah yang benar. Kalau seseorang bertakwa dan berkata yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 hal kepadanya. Yang pertama adalah yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amal-amal solehnya, akan meningkatkan kualitas amal-amal solehnya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan sesungguhnya dia telah akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Diam. Nah, ini adalah perintah Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan dengan sebaik-baiknya, maka diam lebih baik-baik kita. Dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia menjaga lisannya, hendaklah dia berkata-kata yang baik, berkata-kata yang mengandung kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw liyasmut, apabila tidak bisa berkata-kata baik, sekiranya apa yang keluar dari lisan kita ini adalah mengandung dosa, mengandung kemaksiatan, maka diam lebih baik bagi kita. Surga bagimu. Mereka yang mampu menjaga lisannya dengan sebaiknya akan diberikan balasan yang luar biasa. Balasannya apa? Tidak kira-kira. Balasannya adalah surga.
Dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku ya untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya. Dua janggut itu maksudnya adalah lisan, maksudnya adalah lidah, kata-kata yang keluar dari lisan kita, dan dua kakinya, apa yang ada di antara dua kakinya atau apa yang ada di antara dua pahanya. Kita sudah paham ya, apa yang ada di antara dua kaki. Kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Luar biasa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau kita mampu menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Mereka yang tidak bisa menjaga lisannya akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dan bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu tentang orang-orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamilahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami atau persepsi kami adalah mereka yang tidak punya uang dan juga tidak punya harta. Kalau Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW menimpali al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang-orang yang di kalangan umatku adalah mereka ketika di hari kiamat nanti datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi. Kemudian di belakangnya ada orang yang datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, orang ini dulunya ketika di dunia suka mengejekku, suka mengomonginiku, menjahili, memfitnahku. Wahada wakala hada, dan suka memakan harta orang lain, suka menumpahkan darah, suka memukul. Fahada yu'to hada min hasanati." Ketika ada orang yang datang kepada Allah mengadukan perihal orang tersebut, sehingga kebaikannya diberikan kepada orang yang mengadu tadi, kepada orang yang pernah disakiti, kepada orang yang pernah diomongin, kepada orang yang pernah digibahin dan sebagainya. Fa in faniyat hasanatuhu, dan apabila kebaikannya sudah habis, orang yang disakitinya terus berdatangan, ya. Sedangkan stok kebaikannya sudah menipis, masih banyak yang antri gitu kan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla, sebelum diselesaikan gitu kan ya. Ya, sebelum ayuk doalai, sebelum kebaikannya telah habis, sebelumnya masih banyak yang datang gitu qabla ukhiza min khatayahum, sehingga keburukan-keburukan atau dosa orang yang mengadu kepada Allah tadi diambilkan dan diberikan kepadanya. Faturiyat alaihi, dan dilemparkan kepadanya, thumma turiha finnar, kemudian orang tersebut tidak punya kebaikan lagi, yang ada hanya dosa saja. Turiha finnar, dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya lisan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Lisan ini kalau kita bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi sarana bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga lisan dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi sarana bagi kita untuk masuk ke dalam neraka. Kita ingat kisah Luqman ya. Luqmanul Hakim. Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atau nama sebuah surat gitu, nama dalam sebuah surat ya. Pada suatu ketika Luqman ini diminta oleh majikannya untuk memotong dan menyembelih seekor kambing. Setelah dipotong, majikannya ini meminta kepada Luqman untuk membawakan daging yang paling bagus. Setelah selesai dibereskan, dibawakanlah daging yang terbaik. Yang dibawakan adalah lidah. Ya, diterima oleh majikannya. Keesokan harinya, Luqmanul Hakim dipanggil lagi oleh majikannya dan kembali memberikan kambing, diminta untuk menyembelih dan memotongnya dan merapikannya
Sekarang dia meminta untuk membawakan daging yang paling buruk. Yang kedua ini, Luqmanul Hakim kembali mengambilkan lidah atau membawakan lidah. Majikannya heran, "Wahai Luqman, maksudmu apa? Ketika saya minta daging yang terbaik, engkau bawakan lidah. Ketika saya minta daging terburuk, engkau bawakan lidah juga," gitu kan. Ya, ketika itu ada kesempatan yang terbaik bagi Luqman untuk menjelaskan kepada tuannya kenapa dia membawakan lidah. Pentingnya, karena itu pentingnya kita menjaga lisan. Karena menjaga lisan merupakan kewajiban dalam Islam. Lisan dapat membawa kebaikan atau keburukan. Banyak yang berpuasa hanya menahan lapar dan menahan haus dan lapar saja, namun lupa menjaga lisannya. Ya, kalau orang berpuasa hanya menahan haus dan lapar saja, ini sama halnya dengan puasanya anak kecil, orang yang baru belajar puasa. Ya, jadi hanya baru bisa menahan haus dan lapar saja. Yang namanya puasa itu semuanya harus dipuasakan. Lisan harus dipuasakan, mata harus dipuasakan, semuanya harus dipuasakan. Jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'al atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat kebaikan ilal ju'ul atas, melainkan hanya rasa haus dan lapar saja. Hadis tentang menjaga lisan saat puasa. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali dari rasa haus dan lapar saja. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, Allah tidak butuh kepada puasanya. Apa sih dampak positif dari menjaga lisan? Ya, tentu ada dampak positifnya. Yang pertama adalah menambah kualitas ibadah puasa. Yang kedua, mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Ketiga, menjaga akhlak Islamiyah. Dalam hadisnya, Rasulullah sampaikan sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup dari kajian ini adalah jadikanlah Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Jaga lisan untuk meraih kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wa